Selamat pagi adik-adik, shalom. Shalom. Kita bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu GKJ BB Seluhur. Wow, adik-adik sudah pada cantik semuanya, pada cakep-cakep semuanya. Nah adik-adik, ibadah pagi hari ini sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita akan mohon bimbingan dari Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, untuk pagi hari ini kami bersama-sama untuk sekolah minggu online. Walaupun kami tetap di rumah saja Tuhan, berkati kami Tuhan, berkati ayah ibu kami, nenek kakek kami, juga guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan, kami serahkan sekolah minggu online pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Wow, adik-adik, kita sudah minta bimbingan dari Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya, siapa yang saat ini ada yang bosan, ada yang gabut, ada yang sedih? Oh, enggak ada ya, anak Tuhan selalu hebat ya. Amin. 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 Nah, adik-adik, supaya adik-adik enggak gabut, enggak kesepian, enggak bosan di rumah, ada kuncinya, yaitu memuji nama Tuhan. Oke, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian memuji Tuhan selalu. Dengan tepuk tangan ya, adik-adik bisa duduk dengan baik. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Kita puji Tuhan. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah, adik-adik sekarang sudah bersukacita semuanya ya? Amin. Oke. Nah, adik-adik kita akan menyambut firman Tuhan. Tapi sebelumnya ya adik-adik kita akan memuji nama Tuhan dulu. Tapi adik-adik harus bangkit berdiri dulu. Oke. Nah, adik-adik bangkit berdiri dulu. Kita akan memuji nama Tuhan untuk menyambut firman Tuhan dengan pujian baca kitab suci. Tapi dengan gerakan ya adik-adik ya. Oke, kita mulai baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh yang tinggi, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, tepuk tangan buat adik-adik semuanya ya. Nah, sekarang
boleh duduk kembali. Nah, duduk yang cantik, duduk yang benar. Nah, kita siapkan Alkitab kita. Kita siapkan alat tulis kita dan tentunya kita siapkan hati kita. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Retno. Halo, adik-adik sekolah minggu GKJ Besluhur. Bagaimana kabarnya? Wah, masih semangat ya hari ini ya. Walaupun sekolah minggu masih secara online. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, untuk kami mengerti kehendak-Mu walaupun kami masih kecil. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, sehingga yang keluar dari hamba-Mu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati kami semua, jauhkan kami dari kuasa dosa yang akan mengganggu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita buka Alkitab kita buka dari Perjanjian Lama, dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu angkat jempolnya? Ya, terima kasih. Mbak Retno akan bacakan dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mbak Retno ulangi sekali lagi ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, adik-adik, ada yang pernah mendengar cerita tentang Yusuf? Ya, Mbak Retno akan bercerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Ada yang tahu berapa orang saudara Yusuf? Yusuf ini 13 bersaudara. Ada yang tahu namanya? Ya, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Sebulon, Dina, dan Benjamin. Ada 12 saudaranya, jadi 13 bersama dengan Yusuf. Yusuf anak yang nomor 12, yang muda. Nah, pada awalnya Yusuf ini menjalani hidup dengan baik bersama dengan ayahnya dan juga saudara-saudaranya. Tentunya Yusuf ini berharap dapat hidup bersama dengan keluarganya dengan nyaman dan damai. Apalagi Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya yang bernama Yakub. Semua kebutuhan Yusuf tercukupi. Karena apa? Yusuf ini dapat menjalankan pekerjaannya sebagai penggembala kambing domba dengan baik. Tetapi keadaan baik, damai, aman, dan nyaman ini mulai berubah ketika saudaranya merasa iri kepada Yusuf. Loh, kok kenapa iri? Karena apa? Yusuf sangat dikasihi oleh bapaknya. Bapak Yakub sangat mengasihi Yusuf dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain. Ditambah lagi, Yusuf ini beberapa kali menceritakan mimpinya kepada ayahnya dan juga saudara-saudaranya. Di mana
Mimpinya ini menunjukkan bahwa Yusuf ini menjadi yang terbaik di antara saudara-saudaranya. Sementara itu saudara-saudaranya justru malah menyembah Yusuf. Padahal Yusuf ini anak yang muda, justru malah disembah oleh saudara-saudaranya yang lebih tua. Nah, ini yang menjadikan saudara-saudaranya menjadi iri. Berawal dari perasaan iri ini adik-adik, lalu menjadi benci. Saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf. Mereka ingin menyingkirkan Yusuf dari depan ayahnya. Saudara-saudara Yusuf merancang hal yang buruk kepadanya. Ketika suatu kali Yusuf sedang mengunjungi mereka di padang saat menggembalakan kambing, mereka ini bermaksud untuk menyingkirkan Yusuf untuk selama-lamanya. Artinya Yusuf akan dibunuh. Tetapi Tuhan tidak menghendaki Yusuf mati. Rencana ini tidak terlaksana karena apa? Satu saudaranya yang bernama Ruben itu mengusulkan supaya Yusuf tidak dibunuh, tetapi dimasukkan ke dalam sumur yang sudah kering airnya. Ruben tidak tega melihat adiknya akan dibunuh oleh saudaranya sendiri. Tetapi akhirnya Yusuf ini dijual kepada seorang pedagang, yaitu yang sedang lewat di situ pedagang yang bernama Potifar. Setelah Yusuf dijual kepada pedagang Potifar, kemudian bajunya ini dirobek-robek dikasih darah. Dilaporkan kepada bapak Yusuf bahwa apa? Yusuf ini telah dibunuh binatang buas. Yusuf telah dimangsa oleh binatang buas. Saudara-saudaranya melaporkan kepada Bapak Yakub bahwa Yusuf sudah dimangsa binatang buas. Adik-adik sekolah minggu, apakah setelah itu kehidupan Yusuf berakhir? Ternyata tidak. Meskipun kehidupan Yusuf bersama ayahnya dan saudara-saudaranya yang semula baik, kini sudah berubah menjadi berantakan, tetapi masa depan Yusuf tetap ada. Tuhan ternyata mempunyai rancangan khusus bagi Yusuf. Ketika dia dijual kepada pedagang Potifar dan dibawa ke Mesir, ternyata ini adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk menyiapkan Yusuf sebagai penyelamat bagi kaum, keluarganya, dan juga bangsa Mesir dari bencana kelaparan. Rancangan awal hidupnya yang semula dianggap sudah berantakan ketika dia dipisahkan dari keluarganya, namun selanjutnya Yusuf memasuki dan menjalani rancangan Allah yang berikutnya. Rancangan Allah ini ternyata rancangan demi kebaikan. Di Mesir, Yusuf sebagai budak yang harus menjalani hidup dengan susah payah. Namun, Yusuf ini menjalani dengan tabah dan sabar. Sebab Tuhan punya rencana khusus untuk Yusuf. Karena ketekunan, kesabaran, dan hikmat yang diberikan Tuhan, Yusuf akhirnya menjadi orang kepercayaan Firaun dan mendapatkan tugas untuk menyiapkan lumbung makanan guna menghadapi musim kering yang akan datang. Inilah rancangan indah dari Tuhan untuk Yusuf, yang memakai Yusuf untuk menolong orang-orang Mesir dari bencana kekeringan dan juga menolong keluarga Yusuf dari bencana kelaparan, termasuk menolong saudara-saudaranya yang telah menjualnya.
Nah, adik-adik, melalui pelajaran hari ini, kita belajar untuk mengerti bahwa dalam hidup sehari-hari pasti akan ada kesulitan. Di mana di saat harus menghadapi keadaan dengan susah payah, kita terima dengan sukacita, karena di balik itu semua sebenarnya Tuhan telah dan tetap memiliki rancangan yang baik untuk setiap orang. Mari kita selalu bersemangat walaupun berat, karena Tuhan akan memberi kita yang terbaik. Rancangan Tuhan itu indah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan firman yang indah buat kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu bersyukur dalam keadaan susah ataupun senang. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah di setiap hidup kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga seturut dengan kehendak-Mu walaupun mereka masih kecil. Ajar mereka Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu di dalam setiap langkahnya. Tuhan ampunkanlah segala kesalahan kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami boleh berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wow, luar biasa ya firman Tuhan ya. Sungguh sangat luar biasa. Adik-adik pada duduk tenang ya. Adik-adik mendengarkan. Dan tentunya mesti adik-adik tadi mencatat ya. Mencatat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, tentunya bukan hanya dicatat ya, tapi dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sanggup ya adik-adik untuk melakukannya? Amin? Amin. Amin. Dan sanggup ya? Oke. Adik-adik, sebelumnya kita akan membalas cinta kasih Tuhan dengan kita persembahan. Kita akan menyiapkan persembahan kita dengan kita memuji nama Tuhan dengan pujian kasih-Nya seperti sungai. Sekarang kita sudah membalas cinta kasih Tuhan. Dan saat ini adik-adik saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan pengakuan Imam Rasuli bersama-sama kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita sudah pengakuan Imam Rasuli, dan tentunya tadi adik-adik sudah membalas cinta kasih Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mengaturkan persembahan ini, dan nantinya kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memimpin ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan, ajarkan kami tetap setia, bisa bersyukur dalam keadaan apapun, seperti firman-Mu yang sudah disampaikan. Dan ajari kami untuk tetap bersaudara, bersama-sama menanggung dalam sependeritaan dan semua, itu semua Tuhan berikan kepada kami, agar kami tetap bersama-sama melayani di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mempersembahkan persembahan walaupun kami tidak bertemu ataupun walaupun kami belum bisa mempersembahkan, tapi kami tetap mempersembahkan hati kami. Terlebih Tuhan, berkat kami dapat kami salurkan melalui di gereja. Tuhan, ajari kami untuk tetap memberikan persembahan walaupun tidak bertatap muka atau tidak bertemu di gereja. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami dan juga untuk pelayanan kami masing-masing. Terlebih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan di dalam studi, walaupun kami tidak belajar, tapi kami tetap melakukan tugas-tugas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan juga kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memulihkan negeri ini dan Tuhan akan melenyapkan penyakit seperti Tuhan melenyapkan penyakit di Mesir, tulah-tulah yang ada di Mesir Tuhan lenyapkan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih, kami juga Engkau ajarkan kami untuk berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, masih dengan sikap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dengan tepuk tangan ya Dada ya. Dalam Yesus